pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Dan juga tentu saja kami senantiasa menampilkan tema-tema yang menarik untuk diperbincangkan dan juga narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti tema perbincangan kita malam hari ini adalah cerita ada apa dengan tapal batas? Apa yang dimaksud dengan tapal batas? Kemudian kita ingin mengetahui seperti apa saudara-saudara kita di daerah tapal batas, di daerah perbatasan. Nah, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio Jurnal TV dengan Dr. Andes Johannes Freddy Ering MSI, Ketua Komisi 1 DPRD Kalteng. Saya sapa dulu. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Narai kabar? Kabar baik. Luar biasa, walaupun dari Sulawesi Utara jago juga bahasa kita. Pak Freddy, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kita malam hari ini pengen ngobrol nih Pak tentang tapal batas, bagaimana di daerah perbatasan dan lain sebagainya. Pemirsa, sebelum kita memulai acara kita hari ini, saya Olivia Teja akan menampilkan dahulu tayangan berikut ini. Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Barito Timur, yakni Habib Said Abdul Saleh, yang dihadiri oleh Ketua DPRD Bartim Nur Sulistyo, di mana Komisi 1 dan Pansus Tatal Batas DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang dipimpin oleh Johannes Freddy Ering, serta rombongan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel Hajah Mariana. Agenda dari pertemuan ini untuk membicarakan tentang tapal batas wilayah Bartim Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Bupati Barito Timur Ampera Aimebas yang dibacakan oleh Wabub Habib Said Abdul Saleh menyambut baik pertemuan ini dalam rangka sebagai itikat baik untuk menyelesaikan tapal batas. Berdasarkan penerbitan Permendagri nomor 39 dan 40 tahun 2018 bahwa telah diatur tata batas Kabupaten Bartim dan Barito Selatan serta Kabupaten Tabalaong Provinsi Kalimantan Selatan. Namun sebagaimana hasil overlay tim penegasan batas daerah Bartim, kedua Permendagri tersebut tidak sesuai dengan harapan Pemkab Bartim karena adanya pengurangan luasan wilayah yang cukup signifikan yang berdampak hilangnya satu wilayah pemerintahan Desa Dambu. Sehingga Pemkab Bartim merasa berkeberatan dan telah melayangkan surat keberatan resmi kepada Mendagri melalui Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Sementara Ketua Pansus Tata Batas DPRD Kalteng Johannes Freddy Ering menjelaskan, tujuan adanya pansus ini untuk mengawasi persoalan penyelesaian tata batas Kalimantan Tengah termasuk Bartim. Pansus ini akan bersama-sama dengan pemerintah provinsi menindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri agar dapat melihat secara komprehensif dan memutus yang terbaik dengan memperhatikan dan melihat berbagai pertimbangan kriteria agar tapal batas wilayah bisa diselesaikan. Timur, saya hormati PLT Sekda Barito Timur. Saya banggakan rekan-rekan rombongan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan juga panitia khusus penyelesaian tata batas Provinsi Kalimantan Tengah dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Haji Suryansyah Ahmad Farizali melaporkan. Pemirsa, kita ingin lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan tapal batas, kemudian perbatasan, apa itu tapal batas. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya dulu Pak, kita Komisi 1 ini adalah salah satu kelengkapan dewan yang membidangi titik-titik, silakan dijawab Pak. Esai ini kayaknya Pak. Baik, terima kasih Mbak Aktif dan pemirsa Jurnal TV yang saya banggakan dan muliakan. Selamat malam. Sampai selamat menalatai salam sujud dan lembaga pangkat kasabno akramin kasaroga basenga. Harus. Baiklah, jadi kira tema malam ini ya sangat-sangat bagus dan menarik ya. Tapi bukan
jadi batas kota loh Pak, itu lagu. Iya. Oke. Ada kaitannya ya. Cara tapal batas barangkali itu bagian dari yang kita bicarakan malam hari ini, tata batas ya. Sebab kalau tata batas itu sudah mencakup aspek yang lebih luas lagi ya. Oke. Tata batas wilayahnya harus ada hukumnya, Yes. ada pilar batasnya, gerbang batasnya, ada kapal batas itu titik masih wilayah dan sebagainya ya. Ya ditanya bermacam-macam Pak. Ada tugu, mungkin ada batu, kemudian Ada pilar batas, ada patok, ada batas. kayaknya kan tadi kita baca itu isu yang apa batasnya bisa bergeser, bisa kita tidak punya progres yang tapi sebelum ke situ Pak, kita balik lagi nih Pak, kelengkapan Dewan Komisi 1 ini apa aja tuh yang diurusin teman-teman di situ nih Pak? Jadi Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mencakup 4 komisi ya. Kita Komisi 1 yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keuangan ya. Kalau pemerintahan itu banyak, sangat luas rentang kendali maupun bidang-bidangnya. Termasuk pada malam hari ini yang kita perbincangkan tentang Salah satu bagian di dalamnya masalah otonomi daerah, termasuk persoalan tata batas. yes. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke Ya. yang namanya tadi perbatasan. Nah, Ya. bisa diceritakan Pak. Kemarin seperti prolog kita tadi, kemudian ada tayangan tadi, teman-teman itu kunjungan kerja ke daerah Barito Timur, ke desa Tabalong. Ya. Jadi begini ya Mbak Olive, jadi persoalan tata batas itu saya kira bukan hal yang sepele ya. Yes. Karena itu bagian dari pemantapan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan, maka aspek tata batas itu, persoalan tata batas itu harus betul-betul mantap ya, harus beres, harus clean and clear. Jadi kalau kita Provinsi Kalimantan Tengah, bagian dari upaya kita untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan, Yes. tertib administrasi, kemudian ada jaminan tentang aspek hukum terhadap tata batas itu juga sangat diperlukan ya. Administrasi pemerintahan, dan ada kepastian hukum terhadap batas-batas wilayah, baik batas antar provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, yang sudah ditangani oleh teman-teman dari Komisi 1 ini apa saja Pak kemarin Pak? Ada beberapa kasus yang kita lihat kan dari Tabalong dengan Kalsel, kemudian dengan Kaltim yang bergulir saat ini kemudian belum ada titik temu Pak. Jadi saya kira urusan penanganan tata batas itu sepenuhnya ditangani oleh eksekutif pemerintahan ya. Dan kita maklumi bersama Kalimantan Tengah dengan 13 kabupaten, 1 kota juga masih menghadapi persoalan tata batas antara kabupaten, kota, maupun tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, Kalimantan Tengah masih dihadapkan persoalan tata batas dengan wilayah tetangga, provinsi tetangga seperti Kalteng dengan Kalsel, Kalteng dengan Kaltim maupun dengan Kalbar ya. Karena persoalan tata batas yang dihadapi pemerintah provinsi ini masih cukup banyak, perlu penanganan yang lebih intensif, lebih serius, maka DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memandang penting dibentuknya panitia khusus ya, agar tentunya kita sesuai dengan fungsi dewan pengawasan ya, kita mengawal pelaksanaan penanganan tata batas itu agar dapat tercapai, terwujud sesuai dengan target yang ditentukan. Targetnya
Ya karena pemerintah provinsi dari periode ke periode telah menargetkan dalam jangka waktu tertentu untuk segera membereskan masalah tata batas Yang tidak beres daerah mana saja, antara Pak? kabupaten kota dan antar provinsi. Saya tertarik yang tidak beres ini daerah mana saja yang Sebab ditangani teman-teman? saya kira penting urgennya masalah tata batas ini bukan sekedar persoalan administrasi dan Ya. masalah kepastian hukum, tapi juga itu imbasnya, dampaknya ke banyak hal, termasuk soal investasi, ya, masalah perekonomian daerah, Ya. kemudian Termasuk juga sumber daya alamnya. ya sumber daya alamnya ya. Ah. Kepentingan kerugian manfaat untuk daerah juga dapat terjadi kalau tata batasnya itu tertata dengan baik, atau sebaliknya kalau tata batasnya kurang tertata dengan baik maka akan merugikan kepentingan daerah. Ya, jadi di Apalagi Kalimantan kalau daerah Tengah itu potensial ya Pak, sumber daya alamnya melimpah, Benar. pasti itu akan terjadi tarik menarik di situ. Jadi di Kalimantan Tengah ini sejauh ini saya kira persoalan batas, tata batas kabupaten kota paling tidak ada 23 segmen batas kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah ya. Dan saya informasikan pada kesempatan ini sejauh ini dari 23 segmen batas itu yang sudah clear itu ya sekitar 16 sampai 17 segmen ya. Masih ada Ya, separuh PR. masih ada kurang lebih 7 segmen batas antar kabupaten dan kota yang belum clear. Kendalanya apa sih Pak? Nah, Selain saya- tadi Bapak mengatakan bahwa itu pihak Saya eksekutif. kira Apa lagi? kendala yang dihadapi terlambatnya atau belum beresnya masalah tata batas ini ya biasanya masing-masing pihak misalnya antar kabupaten itu masih mengklaim ya. Saya soal garis batas, Ya. tata batas, ya sesuai dengan versinya masing-masing. Oke. Dan saya tambahkan ya biasanya persoalan tata batas antara kabupaten dan kota itu biasanya menjadi ramai begitu ya. Manakala di atas atau di batas wilayah itu terdapat misalnya ada Sumber daya konsesi, potensial. ada sumber daya alam, tambang, Yes. ada perkebunan sawit dan lain-lain, mungkin tambang batu bara dan sebagainya. Nah itu biasanya akan menjadi Agak ramai. jadi kompleks, bahkan bisa terkatung-katung. Oke. Misalnya Aha. seperti batas wilayah Bartim Barsel, wah situ udah banyak sekali yang konsesi tambang, ya. Kemudian batas antara misalnya Kobar, Sukamara, Kobar, Lamandau, Sukamara, ya. Biasanya itu ya daerah-daerah tersebut selama ini kita lihat menjadi sangat bermasalah karena banyaknya perizinan atau sumber Kalau daya. status Ya. quo mungkin nggak Pak? Ada Ya. yang jadi status quo gitu? Saya kira kalau untuk tata batas kabupaten kota di Kalimantan Tengah barangkali tidak perlu ya. Tidak perlu. Status quo. Tapi yang kita perlukan adanya penanganan yang cepat, kemudian ada prinsip take and give lah, saling memberi dan saling menerima manakala terjadi kebuntuan ya. Kemudian juga saya kira Bapak bilang tadi kebuntuan. Iya. Apakah masyarakat tidak dilibatkan? Kan bisa melibatkan tokoh adat, kemudian pemerintah, masyarakat yang dahulunya terlebih dahulu di situ, Pak. Oh iya, Terus saya menentukan kira gimana? Apa GPS itu tidak penanganan berfungsi? tata Seperti apa? batas itu juga saya katakan terkait dengan berbagai pemangku kepentingan. Tidak serta-merta pemerintah kedua belah pihak menetapkan, tapi itu melalui pengkajian, penelusuran tata batas, dan itu ya tentu saja banyak aspek yang dipertimbangkan ya. Pertimbangan batas alam gitu ya. Alam misalnya mungkin batasnya sungai ya. Tentu saja dengan mendengarkan saran, pandangan, referensi dari tokoh-tokoh adat barangkali ya. Jadi memang harus ada penelusuran, ada kajian
berdasarkan alam, kultural, budaya, ya, maupun ya mungkin batas-batas yang sudah disepakati sebelumnya, ya. Karena kita maklumi bersama Kalimantan Tengah itu kan 13 kabupaten, 1 kota itu kan terbentuk sejak tahun 2002 begitu ya. Tahun 2002 dimekarkan menjadi 13 kabupaten, 1 kota. Tapi sebelumnya kan kita hanya terdiri dari 6 kabupaten, ya, termasuk kota, 1 kota Palangkaraya. Nah Pak, kalau pemekaran itu kan ada perhitungan awal Pak dari setiap batas ini. Sebenarnya tidak dalam tanda kutip berebut di situ. Nah kemudian Bapak tadi mengatakan, kalau saya hubungkan, betul. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ketika eksekutif sudah dalam tanda kutip ikut di situ, kemudian sama-sama melihat potensi yang luar biasa, jadi ya tapak-tapak ini bisa bergeser mungkin Pak. Saya kira ada benarnya, khususnya euforia pada saat kita memekarkan diri menjadi 14 kabupaten kota. Memang kita ya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ya tentang pemekaran atau Kalimantan Tengah menjadi 13 kabupaten 1 kota. Seyogianya pada saat itu juga sekaligus terjadi penyerahan ya, pelimpahan aset. Aset itu bukan saja barang ya, tapi juga termasuk batas-batas. Seyogianya atau semestinya pada saat terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 itu sekaligus include di dalamnya soal batas-batas wilayah. Misalnya Gunung Mas dimekarkan dari Kapuas sama dengan Pulau Pisau. Harusnya pada saat itu batas-batas wilayah memang sudah betul-betul akurat. Tapi faktanya ya memang kemudian itu tidak maksimal ya, tidak sepenuhnya diakomodir pada saat masing-masing daerah dimekarkan ya dari induk ke kabupaten. Sehingga itu menjadi berlarut-larut, menjadi beban masalah kemudian ya. Pada saat daerah-daerah masing-masing kabupaten kota akan mengembangkan diri, membangun daerahnya masing-masing ya, menjadi terbentur, terkendala karena batas-batas wilayahnya belum tuntas, belum beres. Ya kasihan juga pasti masyarakatnya ketika dia mau berurusan, saya masuk wilayah mana? Nah itu juga pernah terjadi ya, seperti antara Gunung Mas dengan Kapuas misalnya ya. Dan mungkin di daerah Kota Waringin Barat dengan Kodim atau Seruyan juga pernah kejadian ya, ada desa di perbatasan yang masih tidak jelas ya. Kemudian juga pasti bingung ini masyarakat saya atau bukan. Ketika ini mungkin bukan masyarakat saya akan mementingkan yang milik saya dulu. Nah itu juga pasti bermasalah untuk masyarakat. Iya, jadi saya kira kalau masyarakat itu desa itu barangkali kalau administrasi desa itu terjadi pemekaran masih bisa kita identifikasi, masih bisa diperjelas ya. Desa A jelas ya pada saat dia dimekarkan langsung jelas ikut kemana ya. Tapi mungkin dari sekian banyak itu ada segelintir desa tertentu yang mungkin pada saat pemekaran statusnya masih desa percobaan atau duku atau sehingga kemudian setelah berkembang menjadi terjadi tarik menarik gitu ya. Tapi pada umumnya kalau desa itu tidak ada masalah menurut saya. Oke, Bapak mengatakan ditahan dulu Pak, tidak ada masalah. Kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, cerita tapal batas. Kita lanjutkan, ada apa di tapal batas? Pak Ketua, kita lanjut, tadi sempat terpotong. Kita melihat tadi tayangan bagaimana teman-teman itu malam Pak ada di perbatasan. Kalau lagu itu senja di batas kota Pak. Kalau yang tayangan tadi saya lihat malam di batas kota. Bisa cerita Pak ada apa di sana, kemudian bagaimana masyarakat? Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, masyarakat pun mengatakan bahwa mereka dalam tanda kutip kurang diperhatikan, bahkan mungkin ada yang mereka bilang kayaknya lebih enak di tetangga deh Pak. Nah, seperti apa Pak kalau pengalaman teman-teman dari komisi sendiri dan juga dari Pansus? Baik, terima kasih Mbak. Jadi
kita Pansus Tata Batas DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memang dalam pelaksanaan tugas sebagai Pansus, fungsi pengawasan dalam rangka penanganan tata batas, penuntasan tata batas di Kalimantan Tengah, kita ada meninjau beberapa daerah atau lokasi yang kita pandang bermasalah dalam hal tata batas. Antara lain ya seperti yang dikemukakan tadi, kalau dikatakan ada persoalan kurangnya aksesibilitas pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, itu juga bahkan jalan infrastruktur paling sangat rusak saya tadi di desa Dabung. Dabung itu titik batas antara Barito Timur dengan Kalimantan Selatan atau di Kabupaten Tabalong ya. Dabung itu ya cukup terpencil, cukup jauh perjalanannya dari Tamiang Layang ya, itu masuk kawasan kecamatan Gunung Bintang Awai kalau tidak salah ya. Jadi perjalanan kurang lebih ya 135 kilo. Untuk infrastruktur jalan Pak yang bisa diakses ke sana saya lihat masih tanah tadi. Kurang lebih saya kira 60% itu akses jalannya masih bisa dilalui ya. Selebihnya ya bisa dilalui tapi dengan off-road tadi Pak. kerja keras off-road gitu. Off-road. Dan kita dan miris pada saat ya kebetulan memasuki kawasan desa Dabung itu sudah mulai gelap, sudah malam hari bahkan ya. Untuk listrik? Ya sudah, karena listrik tidak ada, sinyal juga telepon nggak ada. Sudah yang lain butar menjelang Pak. Kemudian jalan itu memang ya bisa dikatakan tidak fungsional. Selain memang tidak ada perawatan, gorong-gorongnya juga tidak ada ya. Bahkan kita jalan sambil memperbaiki ya. Ya pada akhirnya kita bisa sampai di desa itu, kebetulan sampai ke balai desa dan ya suasananya ya sudah malam hari lagi, jadi agak seram-seram. Kalau melakukan senja di batas kota itu enak lagi Pak. Kalau ini malam di perbatasan. Oke. Apa Pak aspirasi masyarakat di situ Pak waktu ketemu malam teman-teman? hari kita masih sempat berkumpul tatap muka dengan kepala desa. Dulu kepala desanya perempuan ya, terpencil dari desa perempuan dan warga, tokoh masyarakat, serta kita dialog ya. Intinya ya sudah cerita kita menyimpulkan bahwa di sana perlu perhatian dari pemerintah provinsi maupun Kabupaten Bartim ya, sebagai ya secara kultural, secara histori ya, desa Dabung sesungguhnya masuk wilayah Kalimantan Tengah, Barito Timur ya. Namun demikian karena ini sejak lama tidak ada penanganan sehingga desa Dabung dan beberapa desa sekitarnya perlahan-lahan berpindah ke Bartim. Berpindah ke lain hati. Berpindah ke Bartim. Karena itu kan desa itu makin lama itu kan makin berkembang. Ada anak desa, ada dusun di situ dan sekitarnya ya. Karena akses ke Kalimantan Tengah, ke Bartim sangat sulit, sementara daerah tetangga itu sangat mudah dijangkau dalam banyak aspek ya, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sehingga ya warga masyarakat Dabung termasuk Dabung induk yang ada saat ini terancam ya. Mereka sejauh ini lebih banyak berkiblat katakanlah gitu, Kabupaten Tabalong. Padahal Pak Kalimantan Selatan. Oke. Sementara kalau ke Bartim, ke Tamiang Layang luar biasa sulitnya gitu ya. Karena jalannya, sistemnya, pelayanan masyarakat, pemerintah tidak. Ya pada saat kita berkunjung waktu itu bisa dikatakan sebagian besar pejabat yang mendampingi waktu itu
ternyata baru pertama kali juga. Wah, luar biasa. Nah, itu ironis sekali ya. Namun demikian ya tentunya kita harapkan sekali lagi pemerintah Kabupaten Barti memberikan perhatian. Infrastruktur, pemerintahan, pendidikan, kesehatan ya. Karena saya kira sebagai desa di perbatasan, seyogianya dapat diberi perhatian ekstra ya. Ekstra artinya tidak bisa reguler seperti desa lain, bisa dilaksanakan perhatian sesuai dengan perencanaan APBD. Urgennya sampai di mana kalau Bapak melihat urgennya ini sampai di mana kalau Urgennya itu saya kira sebagai etalase terdepan katakanlah berhadapan dengan provinsi seberang, harusnya itu jadi contoh bahwa Kalimantan Tengah itu desanya di perbatasan itu terayomi. Dia terayomi dan mendapat perhatian yang serius. Sehingga mereka tidak gampang berpindah ke lain hati. Itu di sana Kecamatan Gunung Bintang Nawai, Barito Timur. Ya, kita berkunjung ke sana mungkin sudah sejak tahun 2020, kurang lebih setahun yang lalu barangkali. Bagaimana Pak? Ya, perkembangannya sekarang? Kita harapkan semua karena mendampingi waktu itu banyak pejabat Kabupaten Barti, antara wakil bupati, ada sekda, ya kita percaya pemerintah Kabupaten Barti telah memberikan perhatiannya. Apa Pak yang menjadi dalam tanda kutip ini kendala di sana Pak sehingga kayaknya agak lambat penanganan saudara-saudara kita di sana? Secara de facto di jure itu desa Dapung itu masuk wilayah Barti. Di perbatasan. Jadi sudah selayaknya kalau itu diperhatikan. Diperjuangkan lah ya, jangan sampai lepas dalam kutip. Ya, pelayanan pemerintahan, ekonomi dan sebagainya. Termasuk pada saat kita ke sana kan sudah musim pandemi COVID-19 ya. Iya, 2020. Demikian juga bansos informasinya pada saat itu ya, tahun lalu agak terlambat. Ya, agak mungkin hanya sebagian kecil yang kebagian lah gitu ya. Sehingga kita percaya karena setelah itu kita berikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi agar hal itu dapat menjadi perhatian. Bukan saja desa Dabung, harapan kita semua desa yang berada di kawasan perbatasan itu juga mendapatkan perhatian yang kalau teman-teman melihat itu ekstra ya. Seperti itu, ada nggak Pak peluang atau kemungkinan mereka betul-betul lepas? Ya, saya kira tetap terbuka kemungkinan itu karena pada saat kita bertemu tetap muka, ya bahkan ada semacam ultimatum dari kepala desa waktu itu didukung oleh warga dan tokoh masyarakat. Kalau terus-terusan begini, kami lebih memilih untuk juga bergabung ke provinsi tetangga. Indikasi mereka berpindah ke lain hati lah kita. Ya, antara lain pada saat pilkada ya. Sebagian banyak yang sudah ber-KTP Kalsel ya. Sehingga mereka mencoblos di TPS yang di seberang. Itu salah satu indikasi. Yang lain-lain kan ya anak-anak di situ banyak yang bersekolah di desa di Tabalong, belanja di toko, di warung di sebelah dan lain sebagainya. Ya, sekira itu ya barangkali yang menjadi pertanyaan berikutnya Pak, ketika saudara-saudara kita di daerah perbatasan itu Pak tidak diayomi, kemudian yang dialami oleh daerah kita sendiri atau Kalteng selain dia lepas? Saya kira banyak yang akan sangat merugikan kita ya, baik dalam hal kita kehilangan wilayah ya. Kemudian juga tentunya secara ekonomi ya. Mungkin kalau di desa Dapung kita ini soal integritas sebagai orang Kalteng saja ya. Malu kita kalau sampai ada ini untuk pindah ya. Jadi itu perlu taruhannya gengsi daerah sebut saja ya.
Tapi secara ekonomi kita yang terancam mengalami kerugian besar adalah, contohnya adalah kalau kita tidak bisa mempertahankan tata batas kita yang ada di Barito Utara, batas baru dengan Kalimantan Timur, persisnya dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, ya. Baru Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Jadi perbatasan tata batas Kalteng dengan Kalteng itu yang saya kira lebih mencuat belakangan ini, menjadi viral. Ya mungkin banyak yang sudah kenal, di situ ada korporasi, ada perusahaan tambang namanya PTB, ya. PTB itu ya sudah perusahaan tambang yang sudah cukup lama, ya, sejak tahun 2007 kalau tidak salah masuk ke sana, mendapat konsesi lahan yang tadinya 48 ribuan hektar, dan sebagian besar masuk wilayah Kalteng, ya. Kemudian ya, sejak tahun 2011 barangkali kalau tidak salah, hasil konsolidasi dan penciutan lahan menjadi 22.000 hektar, ya. Oke, lahan banyak sekali tambang gitu, ya, telah mendapatkan izin eksploitasi dari kemudian izin kawasan, penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, ya, dan izin penggunaan konstruksi dan eksploitasi dari Kementerian ESDM sejak tahun 2011 kalau tidak salah. PTB itu beroperasi dengan areal kurang lebih 22.000 hektar sesuai dengan hasil pemetaan dari Bapak Sultan waktu itu, ya, kurang lebih 17.000 hektar masuk Kalimantan Tengah, sisanya 4.000 lebih itu areal tambangnya PTB itu, ya, masuk wilayah Kalteng. Itu pegangan kita sampai itu, ya, dikukuhkan oleh Kementerian Kehutanan. Namun ternyata kemudian, ya, kawasan ataupun konsesi punya PTB ini dengan berbagai macam rekayasa gitu, ya. Tahun 2014 PTB itu dalam laporan rencana kerjanya, ya, RKT atau RAB PTB, ya, ada dokumennya itu, ya, mereka menyatakan bahwa sebagian besar area yang mereka tangani itu masuk wilayah Kalimantan Timur, dengan mengacu kepada konon katanya kesepakatan antar Pemprov Kalteng dengan pemerintah Kalimantan Timur, difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, ya. Namun kemudian, ya, kesepakatan tahun 2009 itu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu ya, kita minta untuk ditinjau kembali karena ada kesalahan, karena itu menyimpang dari SK Menteri Kehutanan, ya. Oke, Pak, ditahan dulu sebentar, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa itu tidak sesuai. Berarti di sini bisa yang namanya pemerintah dalam tanda kutip atau oknum itu, yeah, menitip dalam tanda kutip sehingga batas punya mereka menjadi lebih besar. Dalam, yeah, tanda kutip ada titipan, ada kepentingan. Berarti bisa, Pak, di situ dilakukan. Itu dia. Jadi ada kepentingan dari korporasi itu sendiri, ya, PTB, ya. Karena yang namanya perusahaan itu kan dia lebih mengedepankan kepentingan keuntungan, bisnis, ya, profit oriented ketimbang kepentingan yang lain-lain. Dan itu berarti patoknya bisa digeser lagi seperti kita bilang tadi. Ya,
tapal batasnya itu bergeser. Iya. Nah, kalau menghitung titik koordinatnya seperti apa, Pak? Kan ada acuan untuk mengukur yang namanya batas wilayah, baik melalui satelit, GPS, dan lain sebagainya, 5 alat dukung yang lain. Seperti apa, Pak? Kok dalam tanda kutip seperti penjelasan Bapak tidak jalan di sini, Pak? Kita kehilangan beberapa hektar, bukan beberapa lagi, ini ribuan hektar. Jadi pada saat itu pemerintah Provinsi Kalteng tidak berdiam diri ya. Kita pada saat itu Pemprov tahun 2014 surat sudah meminta pembatalan ya. Pembatalan penetapan batas daerah ya. Terutama pada 9 titik kesepakatan tahun 2009. Karena ya memang sudah sangat merugikan seperti sampaikan Mbak Olive tadi ya, terjadi pergeseran koordinat, pilar, titik batas sudah ya namanya sumber daya alamnya juga udah diatur ke sana ya. Tampang sehingga potensi-potensi atau kemungkinan manipulasi batas-batas wilayah itu bisa terjadi ya. Dan juga berarti PAD juga masuk ke sebelah. Iya, dengan sendirinya. Ya. Dan kita Pemprov Gubernur pada saat itu sudah selain meminta pembatalan ya, juga meminta pada saat itu penghentian operasional dari PTB tahun 2014 ya. Kita juga menyampaikan ke pihak Kalimantan Timur kepada Menteri ESDM ya, Gubernur, dan sendirinya kepada Menteri Dalam Negeri pembatalan penetapan batas itu yang tahun 2009. Dan kita meminta untuk penetapan batas itu mengacu kepada keputusan Menteri Kehutanan tahun 2012 ya. Ada 2012. Karena itu yang menjadi acuan dalam penetapan batas. Bertahun-tahun ini Pak, pergeseran ini dilakukan, patoknya digeser, koordinatnya juga. Proses lama itu, dan itu sudah boleh kata konspirasi lah. Kerugian yang kita derita sudah sekian banyak. Kemudian untuk masyarakat yang dieksploitasi oleh teman-teman PT ini juga sedemikian banyaknya Pak. Jadi saya kira deal terakhirnya apa Pak? Deal terakhirnya kemarin? Saya kira ini masih jalan buntu. Sekarang posisinya bolanya ada di Kementerian Dalam Negeri. Sampai saat ini Dalam belum ada Negeri, putusan. mereka yang akan memutuskan komplain, gugatan dan keberatan dari pemerintah Kalimantan Tengah. Namun demikian dalam hal ini saya kira kita pemerintah provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah Kabupaten Barito Utara agar kita proaktif ya. Tapi saya kira di sini core-nya gubernur untuk ya kita proaktif ke Kementerian Dalam Negeri, paling tidak meminta agar ini status quo. Nah, ketemu di sini berarti status quo juga. Soal perbatasan maupun juga operasional dari Perusahaan itu sendiri. PTB, perusahaan tambang. Karena ya saya kira katakanlah dia operasional sejak tahun 2011 barangkali atau 2014 anggap saja, terhitung mulai dia eksploitasi ya, beroperasi begitu ya. Nah, bisa dihitung aja berapa kerugian ya dari Kalimantan Tengah, baik bagi hasil sumber daya alam, negara juga, royaltinya dan lain sebagainya ya. Jadi kita sangat berkepentingan agar PTB ini dapat dikelirkan, diselesaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan juga terkait Kementerian ESDM ya, karena Kementerian ESDM yang berkepentingan untuk soal operasional dari PTB itu sendiri. Apakah kuatnya lobby politik dari sana Pak? Itu yang kita harus waspadai, karena faktanya kita kalau di pusat barangkali agak ketinggalan soal lobby-lobby ini dengan Kaltim ya. Kaltim memang sejak jauh-jauh hari mereka sudah prepare Pak. Sudah prepare dalam banyak aspek ya. Dan juga yang kita prihatin ya, persoalan PTB ini sudah berkomplikasi. Jadi bukannya namanya multiplier effect ya, tapi justru
menimbulkan persoalan ya, karena yang kita sebutkan tadi ada konspirasi untuk merebut wilayah Kalimantan Tengah ya, area itu untuk diusir ke Kaltim, tapi juga ada upaya-upaya untuk memarginalkan masyarakat setempat. Contoh Pak? Contohnya dalam apa namanya ganti rugi lahan ya, mereka membebaskan lahan untuk tambang di sana. Ada laporan-laporan dari masyarakat di daerah Benangit ya, Barito Utara ya, ada laporan-laporan kepada kita Pansus tentang perilaku PTB ini yang banyak merugikan masyarakat setempat. Intimidasi kah? Ya, mengarah ke sana. Ketidakadilan ya, ganti rugi misalnya kalau untuk desa yang masuk wilayah Kaltim misalnya per meter persegi bisa 70.000 misalnya ya. Tapi untuk ganti rugi lahan yang desa-desa Kaltim itu tidak sampai separuhnya, yang mungkin hanya 25.000, paling tinggi di 30.000 ya, bayangkan itu. Kemudian yang berikutnya lagi soal kepedulian ya, infrastruktur ya. Kalau desa-desa di situ dia masuk Kaltim itu dia perhatikan betul ya, listrik, jalan. Dalam tanda kutip untuk warganya sangat diayomi. Tapi kalau untuk Kaltim dia tidak peduli gitu. Kemudian ada laporan juga yang namanya pembuangan limbah. Masuk ke Kaltim. Kalau limbah itu diarahkan ke Kaltim ya. Nah itu dan lain-lain. Kemudian juga saya kira yang penting perlu kita adakan investigasi adalah soal sudah seberapa besar kekayaan yang deposit tambang itu yang dia keruk dari Kalimantan Tengah ya. Karena ya dalam berbagai informasi yang kita dapatkan, laporan-laporan yang mereka sampaikan ya, bahwa mereka belum berproduksi gitu ya, rasanya gitu ya. Nasib masyarakat adat kita di sana seperti apa Pak? Sebetulnya masyarakat adat sudah berperan ya sejak lama pada saat penegasan batas wilayah, kemudian mulai mencuat masalah berbagai berarti kan masyarakat juga tidak berdaya Pak. Ya. Seharusnya kan mereka tahu kalau dari zaman nenek moyangnya di sinilah tapal batas milik mereka, patok mereka, tetapi itu kan bergeser Pak dengan alasan A, B, C, D. Berarti kan mereka juga tidak punya kekuatan ketika dari pemerintah tidak mendukung mereka Pak. Pegangan untuk kita Kalimantan Tengah sangat-sangat kuat lah. Seperti yang saya sampaikan sejak awal beroperasinya atau ada konsesi untuk PTB ini, kronologisnya sudah ada bahwa area atau wilayah tambang yang diserahkan kepada PTB itu sejak awal clear ya, sebagian besar masuk wilayah Kaltim sampai dengan pengukuhan oleh Kementerian Kehutanan. Hanya kemudian tahun 2009 saya sampaikan tadi pada saat pengukuhan batas wilayah ya mungkin kita pada saat itu kurang teliti sehingga ada segmen-segmen tertentu yang kita sepakati. Tapi ternyata kemudian itu MOU itu dilanggar masuk Bapak di sini. Yang mengukuhkan itu salah gitu ya, kementerian. Nah, kita keberatan gitu kan. Tapi terlanjur mungkin ada Permendagri atau surat menteri dalam negeri, maka itu yang menjadi pegangan dari PTB itu sendiri maupun pemerintah Kalimantan Timur. Kalteng dengan Kaltim bagaimana Pak rembuknya Pak? Sudah, saya kira ada beberapa kali pertemuan ya, baik di Kaltim, di mana itu yang ada daerah wisata itu Pulau pernah di situ Derawan ya. Derawan. Pernah ada pertemuan, mungkin kayak di Balikpapan, kemudian di Jakarta ya sudah pernah ada pertemuan. Tapi ya memang kita ada temu dan posisi wanita agak lemah ya.
Karena ya, Kalteng itu kan juga baru, kita sendiri berhadapan dengan PTB yang memang mereka lebih berlindung ke Kaltim, didukung oleh katakanlah Kementerian SDM itu ya posisi sementara ini lebih condong ke anggap saja Kaltim. Win-win solutionnya belum ada kemarin Pak. Hanya penghentian sementara. Saya kira posisi saat ini kita dalam posisi yang lemah. Tapi saya optimis kalau pemerintah kita Barito Utara maupun pemerintah Kalimantan Tengah bergerak ya untuk memperjuangkan hal ini, ya bukan tidak mungkin ya. Karena argumentasi ataupun dasar-dasar kita untuk mempersoalkan ini sangat-sangat kuat. Data-datanya, dokumennya ada, kronologis ataupun historinya, persoalan ini sangat bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk penguatan lobby politik kita nih Pak. Lobby politik. Kalau teman-teman di Dewan ini harus kuat juga lobby politik di pusat Pak. Ya, karena juga kita memperjuangkan nama baik daerah, kepentingan daerah, termasuk warga masyarakat di sana yang selama ini sudah teriak-teriak dirugikan, ya, dizolimi oleh PTB. Ada bukti-bukti laporan masyarakat ya yang masuk ke kita. Itulah Pak, ketika kita harus berhadapan dengan dalam tanda kutip penguasa yang besar masyarakat ini, siapa lagi, kepada siapa lagi mereka berteriak selain kepada pemerintahnya, ibu dan bapak mereka yang mereka miliki di provinsi ini Pak. Ya, saya optimis ya di periode kedua pemerintahan Bapak Sugianto Sabran, sekarang berpasangan dengan Bapak Edi Pratowo, yang tidak halangan bulan Mei akan dilantik. Kami mendorong agar persoalan tata batas ini khususnya antar provinsi ini dan juga kabupaten kota itu dapat menjadi prioritas ya. Dan ini berkaitan dengan kepentingan daerah, nama baik daerah juga ekonomi. Sebab ya dari PTB itu sendiri saya kira banyak klaim yang bisa kita ajukan berkaitan dengan persoalan royalti bagi hasil sumber daya alam dan lain-lain. Sekian puluh ratus ribu juta ton barangkali sudah ini keruk kan, sementara tidak ada yang masuk ke tambang. Kalau untuk di daerah itu sendiri Pak, masyarakat adatnya apa Pak mata pencarian mereka? Ya saya kira kurang lebih aja ya. Masyarakat kita yang ada di kawasan di situ ya ada yang berkebun, kemudian ya bertani gitu. Lahan itulah yang diambil. Oke. Adakah Pak mereka mengeluh tentang yang namanya hak ulayat atau tanah ulayat? Saya kira termasuk itu ya, karena mereka banyak laporan PTB ini bukan sekedar ya modusnya membeli, tapi kalau kita telusuri itu mencaplok lahan gitu kan. Itu sudah melanggar tentunya baik secara hukum maupun adat ya. Tetapi kan jelas ya Pak ya, saya tegaskan sekali lagi bahwa di daerah itu titik koordinat yang asli itu ada. Ada, bisa kita buktikan gitu kan. Ya, batas-batas wilayah Kalteng itu kan secara histori, secara alamiah itu bisa ditelusuri. Ya, karena kan secara kronologis dari mana PTB itu memulai kan kita punya bukti-bukti yang kuat. Berarti ini PR besar ini untuk teman-teman Komisi 1 juga ini. Iya betul. Jadi kita antusias sekali mendorong pemerintah untuk kita dapat memperjuangkan hal ini. Kalaupun misalnya pemerintah bisa taruhlah Kementerian SDM ini bisa menstatus quo kan dulu, menghentikan sementara operasional PTB itu sudah merupakan satu pencapaian yang maju, yang menggembirakan buat kita.
Pak, kita flashback kembali Pak. Kita runtut lagi, kita simpulkan ketika tapal batas kita digeser, ketika perbatasan ini tidak jelas, tidak jelas yang namanya di mana, kemudian patoknya apa, kerugian yang kita derita, baik dari masyarakat, pemerintah, ekonomi dan lain sebagainya. Kita urut lagi pelan-pelan. Kemudian kendalanya apa teman-teman di komisi ini sehingga masih terkendala sampai saat ini? Iya, saya kira yang terpenting ya komitmen dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dalam rangka menuntaskan masalah tata batas ya, baik kabupaten kota maupun provinsi. Untuk kabupaten kota seperti yang saya sebutkan tadi, Sekalteng ya, ada 23 segmen batas itu, 16 sampai 17 itu hampir selesai. Ya, masih separuh Pak. Sisanya kalau masih ada masalah-masalah setelah kami analisis itu, simpulkan ini cukup. Artinya kalau gubernur turun tangan mengumpulkan para kepala daerah yang masih bermasalah, misalnya Barut, Murugaya, Barut, Barsel, Bartim, kemudian Kota Waringin Barat dengan Sukamara, Lamandau, Seruyan. Berarti benang kusut ini bisa diurai kalau Pisau Gunung Mas. Dengan duduk bersama saya yakin benang kusut ini bisa terurai Pak. Benang kusut bisa terurai. Dan sudah jelas cukup gubernur yang menegaskan, udah kita sepakati di sini, maka selesai lah masalah. Asal jangan ada tadi Bapak bilang dalam tanda kutip ada yang namanya lobby-lobby lain di luar itu. Nah, saya kira cukup lama sudah ya persoalan ini jadi beban. Ya terlalu membuang energi kita sehingga saya kira pamungkasnya itu gubernur sudah harus turun tangan, ya kan? Yang namanya pengkajian, penelusuran, batas-batas wilayah sudah terlalu sering ya. Analisis apapun, mapping pun sudah dilakukan. Bahkan mungkin Bapak itu mau bilang di sini masyarakat adat, pemangku adat, agama sudah berkumpul semua nih. Udah beres itu. Dan gongnya juga satu. Ya, saya yakin kalau gubernur sudah menegaskan, Gunung Mas, kalau bisa, udah kita sebagai sini ya, win-win solution, setuju? Toh, langsung dikukuhkan oleh Permendagri. Begitu juga daerah lain. Untuk tata batas di kabupaten dan kota Sekalteng yang masih tersisa, sebut saja sekitar tinggal 6 segmen batas, 6 kabupaten kota, ya. Kemudian untuk provinsi, saya kira itu tadi PR kita yang paling berat adalah antara Kalteng dengan Kaltim atau Barito Utara, persisnya perbatasan dengan Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang ada PTB-nya. PTB-nya ini ya sejauh ini terus menghantui kita, menggerogoti sumber daya alam Kalteng. Ini PR teman-teman ini, dan ini juga harus diketahui oleh masyarakat Kalteng semua ini. Kita dirugikan secara ekonomi. Saya kira puluhan triliun kekayaan kita yang diangkut ke sebelah sana yang harus dia pertanggungjawabkan. Untuk itu ya, saya kira sekali lagi peranan gubernur, pemerintah untuk menangani masalah ini. Karena memang batas antar provinsi itu memang domainnya pemerintah pusat. Kita daerah ini hanya mendorong ya. Kalau batas antar kabupaten kota, kita pemerintah provinsi termasuk DPRD kita berkepentingan menangani. Tapi kalau batas antar provinsi itu kewenangan atau domain pemerintah pusat. Berarti kita harapkan juga yang terus mendobrak ke sana, Pak. Iya, kita harapkan juga wakil-wakil rakyat kita di Senayan juga tolonglah memperjuangkan masalah ini ke Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian ESDM. Dan teman-teman di sana sudah tahu kan, Pak? Ya. Teman-teman di atas sana sudah tahu kan permasalahan ini?
Ya mudah-mudahan mereka udah tahu, udah sering dengar. Sehingga mereka juga cepat antusias mendorong, tidak berlarut-larut. Ya saya juga mengapresiasi seperti Pak Terasnara, senator kita. Ya. Dalam statementnya yang terakhir itu meminta agar operasional PTB di stop dulu. Karena beliau juga banyak terlibat dalam rangka penanganan masalah tersebut. Ya. Nah, jadi kita sangat mendukung. Tahap pertama, usulan kita dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dari Pansus, agar operasional PTB itu di stop dulu, status quo. Baru kemudian masalah kita bereskan. Ya. Di mana sebetulnya Sumbatannya itu? Sumbatannya, di mana tapal batas kita? Ya. Seperti lagu itu tadi. Gitu. Senja di batas kota. Ya, senja di batas kota. Itu tempat kenangan, Pak. Iya. Tetapi jangan sampai ini menjadi kenangan yang tidak baik untuk kita. Iya, jangan sampai meninggalkan kenangan buruk untuk anak cucu kita. Iya. Mereka akan menyalahkan kita. Kenapa ini generasi ini mengorbankan begitu saja, membiarkan tanah kita dicaplok oleh tetangga gitu ya, oleh perusahaan. Di sana semakin makmur, di sini semakin itu dia. Barangkali ya. Ini adalah PR dari teman-teman. Kemudian program kerja yang urgent untuk teman-teman di komisi ini sendiri apa, Pak? Karena ada ketua pada malam hari ini pasti tahu program-program yang sudah disusun, kemudian apa yang akan dieksekusi ke depan. Jadi yang pasti kita pansus itu durasinya masa kerja 6 bulan saja ya. Sudah ada perpanjangan memang, dan kita sinergi dengan pemerintah provinsi selama ini untuk bagaimana menyelesaikan masalah tata batas itu sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mungkin itu masuk juga dalam RPJMD ya, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun pemerintah provinsi ya. Nah, kalaupun ada tertunda ya kita harapkan di periode kedua kepemerintahan Pak Gubernur saat ini masalah tata batas itu mari kita selesaikan bersama-sama. Kita pansus tentunya bukan segala-galanya ya, karena kita sepertinya hanya mengawal ya, mengawasi pelaksanaan tugas dari pemerintah provinsi. Ya kita berharap juga instansi yang berkepentingan dalam rangka penanganan tata batas seperti Biro Pemerintahan gitu ya, dapat didukung anggaran yang memadai agar mereka dalam bekerja maksimal menangani tata batas yang memang cukup kompleks ini ya, tidak ada hambatan yang tidak perlu terjadi seperti operasional. Sehingga tidak ada alasan klasik ya Pak. Kenapa tidak kerja kurang maksimal? Ya itu dia, jangan sampai ada alasan enggak. Karena pemerintah tetangga itu mereka maksimal. Mungkin ada anggaran khusus untuk mengamankan perbatasan teritorinya. Sementara kita tidak ya. Kita harapkan itu menjadi prioritas ke depan selagi kita menjelang untuk pembahasan mungkin RPJMD 5 tahun ke depan ya, kita harapkan itu dapat diakomodir sebagai prioritas pemerintah. Dan kita Dewan tentunya seperti sampaikan tadi apa programnya ya, kita targetnya penanganan tata batas itu mungkin tahun 2000 paling tidak 2022 itu tanggalan depan itu bisa tuntas. Jadi yang 6-7 segmen batas itu bisa dibereskan karena saya lihat hampir selesai. Dan apalagi kalau sampai gubernur turun tangan, duduk semua yang bermasalah itu bupati tunggu kepala daerah, kemudian yang pusat ya, selain kalau batas wilayah antar provinsi selain yang rame yang PTB itu juga ya dengan Kalbar ya. Kalbar itu juga masih ada cukup banyak juga sana segmen batas yang perlu penanganan. Hanya karena memang
garis batas Kalteng Kalbar ini cukup panjang, sehingga memang itu dia yang perlu juga dukungan anggaran yang maksimal untuk penelusuran batas, kemudian pengukuran, ya, dan lain sebagainya, pembangunan pilar-pilar batas dan seperti pertanyaan pertama tadi Pak, ketika teman-teman di lapangan itu pernahkah yang menemui namanya patok itu bergeser tapal batas? itu sering itu, sering. Tapi sekarang kan sudah teknologi canggih ya. GPS yang namanya ya kita punya GPS, punya peta dasar. Nah itu gimana Pak kalau ketahuan gitu? Itu gampang sekali kan. Dikembalikan sendiri atau kita panggil dulu yang di wilayah itu? Nggak bisa dibohongi. Kalau kita punya fungsi sistem kita berjalan dengan bagus ya, GPS maupun peta dasar kita ada referensi, ada anunya alat buktinya yang bisa kita di lapangan yang bisa meluruskan kembali batasnya. Kalau sebut saja bergeser itu pilar batas ya, patok batas. Nah itu kan gampang sekali bisa ditelusuri koordinatnya bergeser kan. Kemudian dia GPS memanggil orang daerah setempat atau pemangku wilayah, kita nanya ini kenapa bergeser atau seperti apa, atau teman-teman sendiri langsung kembaliin Pak? Ya seharusnya ke depan itu memang harus ada yang namanya penegakan hukum lah. Jangan sampai yang geser-geser patok batas itu dibiarkan begitu saja, baik perorangan maupun juga korporat. Ya, itu dapat ada sanksi hukum lah ke depan itu. Ya, saya kira pemerintah pusat itu perlu mempertimbangkan hal tersebut. Ya. Termasuk yang memiliki kepentingan ini juga. Termasuk apalagi ya biasanya terjadi itu di daerah-daerah yang seperti disampaikan tadi, kalau yang potensial tambang, emas, bara. Kalau daerah yang di situ perbatasan itu misalnya daerah rawa, misalnya antara Palangkaraya dengan Pulau Pisau, maka akan diaduin. Pengusaha nggak terlalu dipersoalkan. Hilang berapa kilo pun nggak ada masalah. Oke, berarti tetap karena ada kepentingan di situ. Oke, karena kita sudah berada di penghujung Pak, statementnya untuk closing kita apa pada malam hari ini? Ya, saya kira menjadi jelas bagi kita ya bersama bahwa persoalan tata batas itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Bukan sekedar soal garis batas itu sendiri, tapi menyangkut aspek yang sangat luas dalam rangka pemantapan otonomi daerah. Karena penataan batas wilayah itu berkaitan dengan administrasi pemerintahan maupun juga soal kepastian hukum ya, dan bahkan juga bisa juga menyangkut persoalan ekonomi ya, ekonomi, pendapatan daerah dan lain-lain, sehingga sudah selayaknya apabila penanganan tata batas baik antar kabupaten kota bahkan kecamatan dan seterusnya itu harus betul-betul dibereskan ya sesuai dengan kewenangannya ya. Kalau untuk batas antar provinsi itu kewenangan pusat, batas antar kabupaten maupun kota itu kewenangan provinsi, dan batas antar kecamatan, bupati, gubernur ya, dan seterusnya. Yang saya mau sampaikan di sini ya mungkin bagian dari persoalan regulasi ke depan ya, kita harapkan agar pemerintah pusat dalam semangat atau dalam kerangka otonomi daerah agar pengukuhan batas wilayah kabupaten maupun kota kalau mungkin cukup sampai gubernur saja. Nanti yang antar provinsi itu dikukuhkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Jadi itu barangkali harapan kami, sekali lagi bahwa kita Kalimantan Tengah perlu segera membereskan persoalan tata batas. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ketua Komisi 1
Dr. Andes Freddy Erik sudah berbagi pada malam hari ini, bercerita kepada kita banyak hal tentang apa itu tapal batas, bagaimana kita seyogyanya sebagai masyarakat menjaga perbatasan kita. Betul. Karena di situ adalah letak harga diri kita dalam tanda kutip. Iya, kita juga, saya pribadi apresiasi kepada jurnal TV ya, yang saya perhatikan mengangkat masalah-masalah aktual yang sesungguhnya sangat diperlukan atau menjadi kepedulian kita untuk masyarakat banyak ya, termasuk masalah tata batas. Ya. Bravo jurnal TV ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Olive. Ya. Pemirsa, jelas sudah kita mendengar bagaimana perbatasan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab dari Komisi 1 atau dari pemerintah. Kita sama-sama mendorong, kita jaga apa yang menjadi milik kita yang sudah menjadi dalam tanda kutip batas wilayah kita. Di situ letak harga diri kita, di situ letak perekonomian kita, dan kita di situ hidup bersama-sama. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.